Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Shalom Jemaat GPI Sidang Paulus, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Sekalipun kita dalam keadaan sulit, ada corona menghadang, kiranya kita semua dapat mematuhi peraturan PSBB, bisa stay at home. Ingat selalu stay at home dan juga stay healthy ya. Baiklah Jemaat GPI Sidang Paulus, selamat beribadah online. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, jemaat Tuhan dan hamba Tuhan dimanapun berada. Kembali kita bertemu kembali di minggu ketiga bulan 5 dalam ibadah online streaming. Saya mengajak kita semua sama-sama untuk angkat pujian kepada Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Haleluya Tuhan.
Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kembali kita angkat puji kepada Tuhan. Dan nanti kita akan dengar-dengar dari sabda Tuhan. Pelayanan firman Tuhan yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta S. Kita angkat puji kepada Tuhan. Kita katakan, Abba Bapa, Abba Bapa. Haleluya.
bagimu Tuhan, kami naikkan di saat hari Minggu ini. Kami tahu semuanya adalah karena kasih karunia memberi kami dapat memuliakan walaupun secara online. Izinkan hamba menyampaikan firman-Mu. Pakai dan utus hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba hanya menyampaikan. Yang berfirman adalah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu saat ini di dalam memuliakan Tuhan di hari Minggu ini. Walaupun tidak bisa bertatap muka dengan Bapak hamba Tuhan, dengan seluruh jemaat Tuhan, namun demikian tidak mengurangi makna dari ibadah kita saat ini di hari Minggu yang indah ini. Memang saya sudah kangen melihat semua hamba Tuhan, kangen untuk melihat semua jemaat Tuhan. Tapi karena situasi corona yang digelar COVID-19 itu yang membuat maka kita tidak bisa bertatap muka di dalam ibadah hari Minggu ini. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, aku berkata tentang firman Tuhan. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang membuka pintu, aku akan masuk dan aku akan mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Jadi jemaat Tuhan, firman Tuhan mengatakan aku berdiri di depan pintu mengetok. Selama ini kita masuk di dalam rumah Tuhan, tapi saat ini kita berada di tempat yang disediakan oleh keluarga besar Bapak Pendeta Beneng Godang. Jadi oleh karena itu, bukalah hatimu. Tuhan sudah mengetok pintu rumahmu. Tuhan akan masuk ke rumahmu. Bukalah hatimu dan Tuhan akan masuk di dalam hatimu. Terimalah firman Tuhan yang saya bacakan saat ini sebagai judul, Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saya bacakanlah firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal ke-16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Terima kasih atas firman-Nya. Kita tahu menurut firman ini, dia sudah terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan Allah Bapa itulah tempat yang terindah yang dibuat oleh Allah Bapa untuk mempermuliakan anaknya Yesus Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Kalau di ayat yang lain di firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang pertama, di sana dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar dan duduk di tempat yang tinggi. Saya bacakan firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada di depan Tuhan, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Di tempat yang tinggi, di sebelah kanan Allah, itulah tempat dipermuliakannya Yesus Kristus. Dipermuliakan karena sebelum Yesus Kristus pun berkata, dia mengatakan firman-Nya di dalam Injil Yohanes pasal ke-17. Dia berkata, Bapa, telah tiba saatnya sekarang, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi sudah tiba saatnya dia terangkat ke surga, Allah mempermuliakan dia, karena Tuhan Yesus Kristus pun mempermuliakannya dengan cara menyelesaikan segala tugas-tugas pelayanannya di dunia ini. Jadi dia pun dipermuliakan Allah di sebelah kanannya. Jadi yang kita bicarakan, Yesus Kristus di sebelah kanan Allah Bapa. Tentu umatnya juga pun harus berada bersama-sama dengan dia di sebelah kanan kita untuk menyembah, memuji, memuliakan, berglori, menyembah Tuhan di tempat di sebelah kanan. Karena itulah Bapak dan Ibu hamba Tuhan di dalam perkataan firman ini di sebelah kanan. Inilah yang kita tuju, sebelah kanan. Dan inilah yang kita harapkan. Dan inilah yang kita idam-idamkan, supaya kita ada di sebelah kanan. Tetapi pasti kita ada di sebelah kanan, karena Yesus berkata di dalam juga Injil Yohanes pasal ke-17 ayat 24. Dia berkata, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Dari firman ini kita sudah yakin dan percaya Tuhan berada di sebelah kanan Allah, dan kita pun berada di sebelah kanan Allah. Itu dua Tuhan Yesus. Di mana dia Bapa? Kita melihat Bapa itu di dalam nama Tuhan di sebelah kanan Allah. Inilah yang kita idam-idamkan. Kalau kita lihat Bapa itu di dalam nama Tuhan, apabila anak manusia bersemayam di dalam kekuasaannya dan malaikat-malaikatnya bersama-sama dengan dia bersemayam di dalam tahta kemuliaannya, maka dia mengumpulkan segala bangsa ke hadapannya. Maka Yesus memisahkan seorang demi seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Maka Yesus menempatkan domba-domba di sebelah kanan dan kambing-kambing di sebelah kiri. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, jadi domba-domba adalah umat-umat Tuhan yang percaya, pasti ditempatkan di sebelah kanan, karena di sanalah kerajaan yang dipersiapkan. Karena Tuhan di sebelah kanan, umatnya pun pasti di sebelah kanan.
kita baca dengan selengkapnya. Saya baca firman Tuhan dengan selengkapnya mengenai tentang di sebelah kanan. Terambil daripada Injil Matius pasal ke-25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian." Dan seterusnya. Tetapi kambing-kambing tadi dibikin sebelah kiri, dan saya bacakan. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan untuk malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum." Dan seterusnya. Satu hal di sini, ketika Tuhan lapar, kata firman Tuhan, mereka memberi makan. Itulah yang sebelah kanan. Dan ketika Tuhan lapar dan haus, yang di sebelah kiri tidak melakukan sesuatu apapun. Jadi itulah Bapak Ibu di dalam nama Tuhan. Domba-domba yang di sebelah kanan adalah umat-umat Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita setia kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakannya, dan penuh dengan kasih setia. Karena di dalam kasih itulah mengatasi segala-galanya. Oleh karena itu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, sebelah kanan sungguh sangat penting. Dan bahkan kalau saya membaca firman Tuhan, sebelah kanan di sana ada berkat. Di sebelah kanan ada berkat. Ketika itu Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, Petrus dan Thomas dan Nathanael dan dua orang dari murid itu, mereka naik perahu hendak menangkap ikan di danau Tiberias. Tapi Bapak Ibu di dalam nama Tuhan yang kami kasih jemaat Tuhan, mereka semalam-malaman mencari ikan, tidak mendapat apa-apa. Namun waktu hari mau siang, Yesus berkata, "Hai anak-anak, apakah kamu memperoleh lauk pauk?" Tapi mereka berkata, "Tidak ada apa-apa." Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, kamu akan mendapat." Mereka melakukan, mereka taat. Lalu Petrus menebarkan jalannya ke sebelah kanan, maka mereka mendapat ikan luar biasa besarnya, 153 ekor, penuh jalan mereka, namun jalannya tidaklah koyak. Jadi di sebelah kanan ada berkat. Kesanalah diarahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tebarkan jalan ke sebelah kanan, kamu akan memperoleh.
Oleh karena itu, Bapak dan Ibu di dalam nama Tuhan, semuanya adalah ketaatan kepada Tuhan. Walaupun mungkin kurang masuk di dalam pemikiran, tetapi harus kita taat dan setia kepada Tuhan. Sebelah kanan ini, Bapak dan Ibu di dalam nama Tuhan yang kami kasih, hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan di Gereja Pentakosta Internasional Indonesia. Sebelah kanan ini sering dipergunakan kita orang Batak, mempergunakan sebelah kanan. Dengan satu contoh saya kasih, sebelah kanan. Ketika anak kita menikah di dalam perkawinan, baik anak laki-laki atau anak perempuan, sistem orang Batak berkata, kalau kamu nanti melewati pintu rumah ini, melangkahlah dengan kaki kanan. Dan kalau kamu nanti sudah tiba di rumah Tuhan, di gereja, melangkahlah kakimu pertama dengan kaki kanan. Sistem ini tetap dianut sampai sekarang. Walaupun hamba Tuhan, walaupun jemaat Tuhan, karena inilah perkataan daripada firman Tuhan. Tebarkan dalam ke sebelah kanan. Dan inilah yang dilakukan kita orang Batak. Selalu berkata demikian. Dengan apa tujuannya? Mungkin supaya mempermudah mendapat rezeki dan mempermudah mendapat berkat. Maka saya bilang tadi di dalam perkataan firman Tuhan, di dalam sebelah kanan ada berkat. Tuhan menyuruh murid-muridnya terus menyebarkan darah ke sebelah kanan, lalu mereka mendapat hasil yang luar biasa. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini jadilah menjadi menguatkan, menjadi meneguhkan, supaya kita tetap berpegang dalam nama Tuhan dengan perkataan firman-Nya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang berkata di tempat yang maha tinggi, umat-Mu, hamba-Mu beribadah di dalam hari Minggu ini di rumah Bapak keluarga Pendeta T. Nainggolan. Kami mensyukuri semuanya Tuhan, ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan berjalan dengan baik. Karena Tuhan yang berfirman, hamba hanyalah alat menyampaikannya. Segala puji bagimu Tuhan. Kami berdoa Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan memberi keselamatan kepada seluruh umat-Mu, baik hamba-Mu, baik umat-Mu dari gereja kami, Gereja Pentakosta Internasional Indonesia. Dan kami berdoa juga, Tuhan tengking segala virus-virus corona yang dinamai COVID-19, tengking jauh-jauh dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ini. Tengking dan tengking virus-virus corona, supaya jangan mengganggu, jangan membahayakan kepada umat-Mu di seluruh dunia ini. Kami juga berdoa buat negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden, dan seluruh staf-stafnya, dan seluruh pemerintahan yang tertinggi, sampai pemerintahan yang terendah. Tuhan menyertai mereka, memberi hikmat, supaya damai sejahtera ada di dalam Indonesia ini, tetap di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga, penuhi hamba-hamba-Mu dengan berkat-berkat-Mu, dan umat-umat-Mu dengan berkat-berkat-Mu. Pengusaha-pengusaha besar, pengusaha-pengusaha menengah, pengusaha-pengusaha kecil, bahkan warung-warung yang dikerjakan oleh umat-Mu, Tuhan berkati, supaya kami penuh dengan berkat-Mu, penuh dengan sukacita. Sebentar lagi kami pulang dari rumah-Mu Tuhan. Terimalah segala doa kami, jadi menyenangkan di hati-Mu, jadi rupa harum di hadirat-Mu sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Hadirin. Baiklah Bapak Ibu Jemaat, seperti apa yang telah kita dengarkan tadi dari firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, kiranya kita akan selalu berpengharapan, selalu mengasihi, juga selalu memberkati sesama. Bagi para jemaat Tuhan yang ingin menyampaikan persembahan juga perpuluhan, dapat dikirim melalui nomor ini. Bagi sidang jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi nomor ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan